Indodax. PT Indodax Nasional Indonesia adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli aset digital terbesar di Indonesia. Hampir semua karyawan Indodax menggunakan MacBook bukan karena alasan prestis, tapi juga alasan cyber security. Selamat datang di Office Indodax di Tower MCC Sudirman. Karena office ini berfokus untuk mensupport bisnis Indodax, jadi harus mudah diakses oleh siapa saja dan tentunya harus tetap aman. Makanya, masuk office harus dengan single tap akses, baik untuk tamu maupun karyawan untuk membantu proses screening. Masuk ke kantor, langsung disambut oleh resepsionis yang ramah ini dan para profesional konsultan dari Indodax. Di Indodax, kantornya banyak tipe space, private space untuk meeting dan diskusi, sampai dengan open space supaya karyawan lebih mudah berkomunikasi dan tentunya kantor jadi serasa lebih luas. Ini ada ruang meeting besar daripada Indodax dan juga digunakan untuk ruang sepertuna. Dan yang paling penting, ruangan ini bisa diperbesar sehingga bisa digunakan untuk berbagai event maupun acara PR. Di Indodax, karyawan disupport untuk bekerja dengan maksimal, berbagai kamera profesional untuk tim kreatif hingga MacBook untuk hampir seluruh karyawan Indodax. Indodax itu mementingkan ESG, Environmental Social Governance. Sampah diusahakan selalu didaur ulang. Kalau lagi capek atau sedang ingin bersantai, di pantry juga ada mesin kopi, mesin chair, PlayStation untuk karyawan, dan supaya lebih seru, kita juga ada mesin capit boneka loh. Musola juga ada dan toiletnya super bersih. Nah, terakhir, ini ruangan saya, corner office, penuh dengan action figure dan barang-barang koleksi pada saya pribadi, supaya saya terasa nyaman di rumah. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 2014. Indodax telah aktif melayani lebih dari 4 juta member yang terbesar di 80 negara dan menyediakan lebih dari 160 jenis aset kripto yang siap untuk diperjualbelikan. Lebih dari 10 juta pengunjung dengan volume trading mencapai 3 triliun per bulannya. Indodax telah lama dikenal sebagai platform berlikuiditas tinggi dan pernah beberapa kali melantai posisi keempat marketplace aset kripto terbaik di dunia. Dilihat dari segi web traffic, menurut ICO Analytics, beberapa bulan yang lalu, perusahaan ini mendapat masalah yang berhubungan dengan penipuan yang mengatasnamakan perusahaan tersebut. Dilansir dari newsrepublika.co.id, CEO PT Indodax Nasional Indonesia Oscar Darmawan saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa 13 Juni 2023, mengatakan bahwa para tersangka penipuan bukan secara langsung melakukan serangan apapun ke dalam Indodax, tapi mereka menyalahgunakan nama Indodax untuk menipu para member Indodax dengan penyalahgunakan nama secara sosial media. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap dan menangkap 2 pelaku berinisial L, 52 tahun, dan B, 22 tahun, terkait kasus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan investasi PT Indodax Nasional Indonesia. Akibat tindak pidana penipuan itu, para korban mengalami kerugian imaterial dan uang mencapai ratusan juta. Akibat dari permasalahan ini, PT Indodax menyebut mengalami kerugian secara imaterial akibat perbuatan kedua tersangka, yaitu L, 52 tahun, dan B, 22 tahun. Pada kasus tindak pidana penipuan dan atau manipulasi data melalui elektronik, seolah-olah autentik dari perusahaan perdagangan atau trading mata uang digital kripto itu.
Metro Jaya telah melakukan pengungkapan dan penangkapan para tersangka kasus penipuan melalui media elektronik dan atau manipulasi data elektronik seolah-olah otentik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis. Auliansyah menjelaskan, pengungkapan kasus penipuan melalui media elektronik ini berdasarkan LP-B-1857-4-2023-SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 6 April 2023. Tersangka berinisial L ditangkap di kediamannya di Sidendreng Rapang, Sulawesi Selatan pada Selasa 2 Mei 2023. Tersangka berinisial B ditangkap di rumahnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu 17 Mei 2023. Berdasarkan pernyataan Auliansyah Lubis, keuntungan dari tersangka L lebih kurang 25 juta rupiah, sedangkan tersangka B lebih kurang 600 juta rupiah. Dan untuk beberapa orang korbannya masih didata. Mungkin masih banyak korban lain yang belum melapor pada pihak kepolisian maupun pihak perusahaan. Adapun yang menjadi saran dari kami, yaitu yang pertama, saran kepada pihak kepolisian agar menuntaskan masalah ini sampai selesai dan menangkap para penipu lainnya yang masih melakukan berbagai penipuan di luar sana, dan juga untuk para masyarakat agar lebih teliti dalam membaca serta mencari tahu terlebih dahulu secara detail sebelum menerima informasi dari sektor apapun, terutama melalui media elektronik, serta bagi perusahaan agar membuat suatu kebijakan terkait logo atau nama perusahaan yang tidak dapat ditiru, dan juga merekrut staf yang benar-benar terpercaya sehingga dapat meminimalisir kejadian serupa.